Baik, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan mulai lagi materi yang baru di asuhan kebidanan pada kasus kompleks. Yang pertama kita lihat dulu untuk kekurangan energi kronik ya, atau KEK. Nah, kekurangan energi kronik ini di dalamnya ada KEP atau kurang energi protein. Kalau melihat definisinya, kurang energi protein merupakan salah satu penyakit gangguan gizi yang penting di Indonesia maupun di negara yang sedang berkembang lainnya. Prevalensi tertinggi terdapat pada anak-anak balita, ibu yang sedang mengandung dan menyusui. Ya, jadi untuk kekurangan energi protein ini merupakan salah satu penyakit gangguan gizi ya, dan juga ini merupakan salah satu penyakit yang memang berkembang di Indonesia. Dan biasanya yang sering sekali mengalami gangguan ini itu adalah anak-anak balita, ibu yang sedang mengandung ataupun ibu yang menyusui ya. Nah, kalau dari kekurangan ini biasanya ketika dideteksi itu bisa timbul beberapa derajat gitu ya dari kurang energi protein ini. Bisa dari derajat yang ringan sampai dengan derajat yang berat. Nah, kalau kita lihat untuk gejalanya, kurang energi protein ini sendiri itu terbagi menjadi dua jenis, yaitu kurang energi protein yang ringan dan juga kurang energi protein yang berat ya. Nah, untuk kurang energi protein yang ringan, ini biasanya itu terjadi pada anak-anak gitu ya. Kenapa seringnya terjadi pada anak-anak? Karena biasanya anak-anak itu lagi dalam masa pertumbuhan ya, sehingga mereka cenderung sering sekali untuk mengalami kurang energi protein yang tahap ringan ini. Nah, untuk apa namanya? Gejala yang muncul itu misalnya kenaikan berat badan itu menjadi berkurang gitu ya, atau ukuran lila atau lingkar lengan atasnya itu menurun gitu ya. Nah, untuk lila memang biasanya kalau di kebidanan kita biasanya sering mengukur lila itu di ibu hamil gitu ya, lingkar lengan atasnya itu kita ukur. Kalau misalnya dia kurang dari 23,5 itu kita kategorikan sebagai KEK gitu ya, kurang energi kronik. Nah, itu untuk kekurangan energi protein yang ringan, yang biasanya terjadi pada anak-anak dengan gejala yang khas itu biasanya berat badannya itu, kenaikan berat badannya itu menjadi berkurang gitu ya. Lalu juga, apa namanya, biasanya juga bisa kita lihat dari aktivitas dan konsentrasinya itu bagaimana sih. Biasanya kalau anak-anak yang kurang energi protein, biasanya mereka itu aktivitas atau konsentrasinya itu menjadi berkurang. Lalu untuk kurang energi protein yang berat, ini ada 3 tipe ya. Jadi ada kwashiorkor, ada marasmus, dan juga ada marasmik kwashiorkor ya. Nah, untuk kurang energi protein yang 3 jenis ini, saya pikir ini bukan hal yang baru ya. Kita dalam keseharian sering sekali dengar tentang kwashiorkor, marasmus, dan marasmis kwashiorkor ya. Ini sekedar mengingatkan kembali ya, apa sih yang dimaksud dengan kwashiorkor ya. Kwashiorkor itu adalah kekurangan makanan sumber protein ya. Biasanya ini dijumpai pada anak-anak. Kalau di sini dilihat pada usia 1 sampai 3 tahun ya. Nah, biasanya gejala utama kwashiorkor itu adalah badannya bengkak, tangan, kaki, serta wajahnya tampak sembab dan ototnya kendur gitu ya. Jadi kalau kita lihat, ada kan kalau kita misalnya searching gitu ya, banyak foto anak-anak yang kena kwashiorkor. Itu kelihatannya seperti gemuk gitu ya, tapi sebenarnya itu bukan gemuk. Itu adalah penampakan bengkak gitu pada anggota badan gitu ya. Tangan, kaki, wajah itu pada sembab dan juga bengkak ya. Wajahnya tampak bengong dan pandangan kosong, tidak aktif dan sering menangis. Rambut menjadi berwarna lebih terang atau coklat tembaga, serta perutnya buncit, kaki kurus dan bengkok ya. Nah, untuk anak-anak yang kwashiorkor, itu biasanya penampakannya memang mereka itu kaki tangannya itu apa? eh, Memang terlihat bengkak gitu ya, tetapi kalau dibandingkan dengan perutnya juga buncit gitu ya. Jadi anak-anak kwashiorkor itu penampakannya seperti itu. Nah, untuk gejala klinisnya, penampilannya tuh seperti gemuk ya, sugar baby. Tetapi pada bagian tubuh lain terlihat seperti atrofi gitu ya. Jadi terlihatnya memang gemuk, tapi sesungguhnya itu bukan gemuk. Itu adalah apa namanya? Bengkak gitu ya.
Penderita kwashiorkor diikuti dengan munculnya udem dan terkadang menjadi asites gitu ya. Jadi penderita kwashiorkor itu memang ditandai dengan udem dan seringkali bisa menjadi asites ya, penumpukan cairan. Selain itu juga terjadi atrofi otot sehingga penderita terlihat lemah. Nah, untuk penderita kwashiorkor juga mereka menderita gangguan sistem gastrointestinal atau gangguan sistem pencernaan ya. Jadi penderita kwashiorkor itu biasanya mereka itu agak susah untuk makan gitu ya. Kadang harus dibantu melalui alat misalnya dengan sonde lambung gitu ya untuk makanan itu bisa sampai kepada organ pencernaan. Lalu juga di penampakan pada kulit kalau untuk pasien kwashiorkor itu biasanya mereka punya kelainan kulit gitu ya, ditandai dengan bintik merah. Bintik merahnya itu lama-kelamaan menjadi menghitam lalu menjadi mengelupas ya. Nah, timbulnya ruam atau bintik-bintik ini itu kalau untuk penderita kwashiorkor memang tidak di semua bagian tubuh gitu ya, tetapi cenderung itu terjadi di punggung, pantat atau sekitar vulva ya yang memang tempat-tempat yang lembab kalau kena keringat atau yang memang bersentuhan langsung dengan urin dan sebagainya gitu ya. Jadi tempat-tempat seperti itu yang memang cenderung untuk timbulnya bercak-bercak seperti itu ya, dari bercak bintik-bintik merah, kemudian menghitam, kemudian mengelupas ya. Nah, pada hati juga terjadi pembesaran, terkadang batas pembesaran sampai ke pusar ya karena sel-sel hati berisi lemak ya. Penderita kwashiorkor juga menderita anemia. Nah, ini adalah beberapa gejala klinis yang biasanya ditunjukkan oleh anak-anak penderita kwashiorkor. Nah, lalu selanjutnya kita lihat apa saja sih jumlah unsur zat gizi yang dibutuhkan ya pada ibu hamil dan juga pada ibu menyusui ya. Kalau kita lihat perbandingannya memang antara ibu hamil dan ibu menyusui itu lebih banyak yang ibu menyusui ya. Perbandingannya. Kalau kalorinya ibu hamil itu sekitar 2.500, sementara ibu menyusui itu 2.700. Untuk fosfor ibu hamil itu 60, sedangkan ibu menyusui itu 65. Nah, untuk kalsium ibu hamil 1.200, ibu menyusui 1.200 juga ya, sama sebenarnya perbandingannya. Lalu untuk zat besi, ibu hamil itu 34 dan ibu menyusui itu 16 ya. Kenapa sih lebih banyak zat besi untuk ibu hamil ya? Biasanya kalau ibu hamil kan memang biasanya kita akan kasih tablet tambah darah atau FE ya, atau zat besi ini kepada ibu hamil. Kenapa? Karena ibu hamil itu kan ada beberapa trimester, di trimester 2 biasanya kan dia mengalami hemodilusi atau pengenceran darah sehingga takutnya kadar Fe-nya itu zat besinya di dalam darah itu pun menjadi berkurang gitu ya. Kemudian ibu hamil itu kan nanti akan melalui proses persalinan di mana nanti akan banyak darah yang dikeluarkan sehingga dia butuh zat besi lebih banyak. Makanya kenapa presentasi zat besi yang diberikan pada ibu hamil itu lebih banyak dibandingkan yang pada ibu menyusui. Lalu kalau vitamin A pada ibu hamil itu 700, sedangkan pada ibu menyusui itu lebih banyak 850 ya. Kalau kita melihat pemberiannya memang vitamin A itu lebih banyak diberikan pada ibu yang nifas ya. Jadi ibu nifas itu memang diberikan juga vitamin A ya. Nah, pemberian vitamin A untuk ibu nifas ini biasanya diberikan segera setelah melahirkan gitu ya. Itu untuk tablet yang pertama, tablet keduanya itu biasanya diberikan 1 hari setelah tablet pertama dan tidak boleh lebih dari 6 minggu gitu ya. Nah, untuk ibu nifas, kenapa sih penting untuk diberikan vitamin A ya? Nah, vitamin A pada ibu nifas ini memang kalau kita lihat vitamin A itu kan kegunaan secara umumnya itu untuk mencegah eh, apa namanya rabun senja gitu ya, tetapi ataupun kebutaan. Tapi kalau untuk ibu nifas biasanya ini cenderung untuk mencegah terjadinya anemia pada ibu nifas ya. Lalu selanjutnya adalah pemberian vitamin B1. Kalau untuk ibu hamil itu kisarannya itu di 1,2, kemudian untuk ibu
menyusui itu di 1,3 ya. Kenapa sih vitamin B1 itu harus diberikan ya? Vitamin B1 itu kalau untuk apa namanya? Kita lihat kalau untuk ibu hamil itu biasanya punya fungsi untuk pertumbuhan janin dan kesehatan ibu hamil gitu ya. Sehingga maksud dari pemberian vitamin B1 ini supaya bisa mengoptimalkan perkembangan sistem saraf dan jaringan bayi serta pertumbuhan atau perkembangan otak dari si bayi ini ya. Sehingga apa namanya ibu hamil pun perlu untuk diberikan vitamin B1 ya. Lalu untuk ibu menyusui pun memang diberikan untuk vitamin B1-nya itu gitu ya. Karena vitamin B1 itu kan sebenarnya bukan hanya vitamin B1 ya, tetapi vitamin-vitamin yang lain misalnya B1, B2, B6, B12 ataupun kalsium mineral yang lainnya pun memang itu dibutuhkan oleh ibu menyusui gitu ya. Karena kita tahu bahwa ibu menyusui itu kan memberikan ASI gitu ya kepada apa namanya kepada bayi gitu ya, sehingga penting sekali untuk mengkonsumsi vitamin vitamin B ini. Lalu yang terakhir adalah vitamin C. Kalau untuk ibu hamil kebutuhannya adalah 70 dan kalau ibu menyusui kebutuhannya adalah 85 ya. Nah, ini beberapa kategori unsur zat gizi yang memang harus dipenuhi pada masa kehamilan ataupun pada masa menyusui. Nah, saat hamil biasanya makanan ibu hamil itu apa namanya terbatas gitu ya. Kenapa dikatakan terbatas? Karena pada saat hamil misalnya di trimester 1 ibu hamil itu masih punya gejala mual dan muntah. Ketika seseorang mual dan muntah, kita yang tidak hamil pun kalau kita punya gejala mual dan muntah pasti itu akan sangat membatasi kita untuk makan. Apalagi ibu hamil gitu ya. Ketika dia mual dan muntah, pasti asupan nutrisi untuk janin ataupun makanan yang bisa dia konsumsi itu pasti ada dalam jumlah yang terbatas. Nah, saat makanan ibu hamil terbatas, janin akan tetap menyerap persendian makanan dari ibu, sehingga ibu menjadi kurus, lemah, pucat, gigi rusak, rambut rontok, dan sebagainya. Makanya, ketika ibu hamil pun, ketika dia mengeluh bahwa dia mual, muntah, dan sebagainya, masih tetap kita anjurkan untuk dia harus tetap makan. Misalnya kalau lagi mual muntah ya makan dengan porsi sedikit tapi sering gitu ya. Atau misalnya makan makanan yang tidak mengandung bau-bauan yang tajam gitu ya, yang bisa merangsang dia untuk muntah. Atau misalnya makan makanan yang biskuit atau sebagainya gitu ya, yang memang tidak akan memicu dia untuk muntah, tapi makanlah dalam porsi yang sedikit tapi sering gitu ya. Kenapa kita tetap anjurkan ibu hamil untuk makan? Karena tadi ketika dia hamil dia mengandung janin. Janin itu harus terpenuhi dari sisi gizinya, dari sisi nutrisinya. Karena kalau tidak terpenuhi, tetap saja nanti akan berdampak kepada gangguan pada ibu ataupun gangguan pada janin ya. Yang bisa terjadi pada janin misalnya abortus, berat bayinya lahir rendah gitu ya. Harusnya kan normalnya adalah 2.500 gram. Ketika tidak terpenuhi bisa jadi berat badannya tuh kurang dari yang diharapkan 2.500 gram itu. Atau bayinya lahir prematur atau bahkan lahir mati gitu ya. Sehingga tetap ketika hamil pun, dalam kondisi hamil pun ibu hamil harus tetap dipersilahkan atau tetap dianjurkan untuk makan. Tetapi dengan mempertimbangkan beberapa pertimbangan tadi. Apa makanan yang bisa dia konsumsi, jumlahnya sebanyak apa, kemudian berapa sering dia harus makan. Nah, itu yang memang harus disampaikan kepada si ibu hamil tersebut. Nah, selanjutnya kita lihat faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan gizi ibu hamil ya. Nah, faktor yang mempengaruhi kebutuhan gizi ibu hamil di sini ada beberapa gitu ya. Di sini menurut Prof. Ferawati dan juga menurut Asfuah ya. Faktor yang mempengaruhi gizi ibu hamil itu antara lain yang pertama, kebiasaan dan pandangan wanita terhadap makanan ya. Lalu yang kedua status ekonomi, ketiga pengetahuan zat gizi dalam makanan, keempat status kesehatan, kelima aktivitas, keenam berat badan, dan yang ketujuh adalah umur ya. Kita lihat satu persatu faktor yang mempengaruhi kebutuhan gizi ibu hamil. Yang pertama adalah kebiasaan dan pandangan wanita terhadap makanan. Nah, ini berpengaruh sekali terhadap kebutuhan gizi. Contohnya seperti ini.
ada beberapa, jangankan ibu hamil deh, kita saja nih, kan pasti ada beberapa makanan yang kita cenderung untuk tidak suka gitu ya. Ada beberapa orang yang misalnya dia tidak suka makan buah gitu ya. Tidak suka sama sekali makan buah atau tidak suka makan sayuran. Nah, ketika ini terbawa sampai dengan hamil, misalnya, aduh saya beneran nggak mau deh, nggak suka sama sekali makan ini gitu ya. Nah, itu akan memperberat kondisi si janin. Karena kita tahu bahwa ketika hamil, ibu hamil itu harus terpenuhi dari sisi vitamin, kalsium, mineralnya. Kalau misalnya dia tidak suka makan buah-buahan, atau misalnya si wanita ini dari sejak dia sebelum hamil pun dia emang udah nggak suka makan sayur. Terbawa sampai dia hamil, dia pun tetap tidak suka. Nah, kebiasaan-kebiasaan ini dan pandangan yang salah seperti ini akan mempengaruhi kondisi dan juga berat badan, kondisi dari si janin yang dikandungnya gitu ya. Sehingga ini adalah hal pertama yang mempengaruhi kebutuhan gizi yang memang tugas kita sebagai nakes untuk bagaimana memberikan konseling supaya pandangan ini bisa berubah gitu ya. Walaupun untuk pemberian konseling mengubah pandangan ini bukan hal yang mudah, butuh waktu yang panjang untuk bisa mengubah mindset atau mengubah pola pikir orang yang mungkin sudah tertanam dari dulu gitu ya, bahwa aduh saya nggak suka sayur, sayur tuh nggak enak dimakan, enakan makan nasi gitu ya sama lauk aja. Nah, untuk mengubah ini memang butuh waktu, tapi itu adalah menjadi salah satu PR kita sebagai tenaga kesehatan tentang bagaimana sih kita berupaya supaya kebiasaan dan pandangan wanita atau orang-orang terhadap makanan itu bisa berubah. Lalu yang kedua adalah status ekonomi. Nah, status ekonomi ini pun menjadi salah satu faktor ya yang mempengaruhi kebutuhan gizi. Memang tidak bisa kita pungkiri ya bahwa orang dengan status ekonomi yang mohon maaf lebih rendah dibanding dengan orang yang status ekonominya agak tinggi, pasti dalam hal pemenuhan kebutuhan gizinya itu menjadi berbeda ya. Misalnya kalau orang yang status ekonominya lebih tinggi, dia bisa berpikir tentang dia pengen makan apa gitu ya. Apa sih yang beberapa jenis makanan itu mungkin bisa saja dia dapat dari sisi karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral semuanya bisa dia dapat. Tetapi kalau kita bandingkan dengan orang yang mohon maaf status ekonominya lebih rendah, mungkin yang bisa dia dapatkan adalah ya udah yang penting saya bisa makan, yang penting saya kenyang gitu ya. Tapi dia sudah mengesampingkan nilai gizi yang memang harus dia penuhi. Ya, nah untuk status ekonomi ini memang agak agak berat ya untuk bisa diberikan konseling tentang bagaimana pemenuhan kebutuhan gizi yang baik untuk ibu hamil. Lalu yang ketiga adalah pengetahuan zat gizi dalam makanan. Ya, pengetahuan zat gizi dalam makanan itu misal berapa banyak sih karbohidrat yang harus dimakan, berapa banyak protein, berapa banyak lemak, berapa banyak vitamin, berapa banyak mineral gitu ya. Asupannya tuh harus seperti apa. Nah, itu butuh pengetahuan gitu ya, sehingga ibu hamil itu perlu dibekali dengan pengetahuan-pengetahuan seperti ini. Misal tadi, seperti pemenuhan kebutuhan kalori ibu hamil itu adalah 1.200. Nah, ibu hamil itu harus diberitahu bahwa 1.200 itu porsinya seperti apa sih, gitu ya. Karbohidratnya seberapa banyak, gitu. Kemudian proteinnya bagaimana, zat gizi yang lainnya bagaimana, gitu ya. Terus ketika kita memberikan konseling tentang pengetahuan zat gizi, eh, harus dijelaskan juga ya. Misalnya karbohidrat itu katakanlah harus eh, 100 gram misal ya, katakanlah harus 100 gram. Kita jangan mencontohkan kepada ibu hamil, ibu nanti makannya 100 gram ya, harus 100 gram. Belum tentu ibunya tuh paham 100 gram yang kita maksudkan tuh seperti apa sih. Jadi berikanlah contoh dengan sesuatu yang real gitu ya. 100 gram tuh misal ibu apa namanya sekepal tangan si nasinya itu ya. Nah itu adalah sesuatu real, sesuatu yang memang bisa dia lihat dengan nyata dan bisa dia praktekkan nanti. Sehingga penting untuk pemberian pengetahuan zat gizi dalam makanan tuh bagaimana sih untuk ibu hamil. Lalu yang keempat adalah status kesehatan. Nah, status kesehatan ini pun mempengaruhi kebutuhan gizi ibu hamil. Ibu hamil yang punya riwayat penyakit tertentu pasti akan kebutuhan gizinya itu pasti akan berbeda gitu ya. Kalau dia punya riwayat penyakit terdahulu, penyakit infeksi ataupun penyakit-penyakit yang memang kronis dan menahun, yang memang diderita oleh si ibu hamil
ini sendiri. Lalu selanjutnya adalah aktivitas. Aktivitas pun mempengaruhi kebutuhan gizi ibu hamil ya. Nah, ada beberapa ibu hamil yang misalnya ketika dia hamil itu dia lebih mager gitu ya, males gitu mau ngapa-ngapain. Tapi ada beberapa ibu hamil yang memang lebih aktif atau misalnya memang karena tuntutan keadaan dan sebagainya yang mengharuskan dia untuk selalu aktif gitu ya. Sehingga itu berpengaruh terhadap aktivitas yang dia lakukan. Nah, aktivitas dengan orang yang lebih aktif dibandingkan dengan orang yang kurang aktif itu kebutuhan gizinya berbeda. Nah, ini yang harus dikonselingkan kepada ibu hamil karena kembali lagi bahwa ibu hamil itu kan punya patokan kisaran berat badan 10 sampai dengan 15 kilo gitu ya untuk kenaikan berat badannya. Tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang dari itu. Sehingga itu yang harus kita perhatikan untuk kita konselingkan kepada si ibu hamil tersebut. Lalu selanjutnya adalah berat badan ya. Tadi sudah saya singgung sedikit ya untuk berat badan. Kenaikan berat badan yang ideal gitu ya. 10 sampai dengan 15 kilo untuk ibu hamil. Tidak boleh kurang dari itu dan tidak boleh lebih dari itu. Karena kalau kurang dari patokan atau dari yang idealnya, khawatirnya akan terjadi BBLR gitu ya untuk si bayinya. Ataupun kalau misalnya lebih pun kita takutnya akan terjadi makrosomia atau berat badannya berlebih untuk si bayi ini. Dan itu pun tidak bagus juga ya. Kalau berat badan bayi berlebih pasti akan timbul penyulit yang akan ada saat persalinan ya. Itu yang memang harus kita hindari. Lalu yang ketujuh adalah umur ya. Umur pun perlu diperhatikan untuk kebutuhan gizi. Kenapa harus diperhatikan? Karena saat tidak hamil pun kebutuhan gizi setiap umurnya itu berbeda. Antara anak balita, anak-anak dengan orang dewasa, itu kebutuhan gizinya berbeda. Nah, kalau anak-anak itu kan dia masih dalam masa pertumbuhan, sehingga kebutuhan gizinya cenderung lebih banyak untuk anak-anak tersebut. Nah, kalau ibu hamil itu pun punya rentang usia yang dianjurkan untuk hamil di usia 20 sampai dengan 35 tahun. Sehingga di usia-usia kurang dari yang idealnya ini atau lebih dari yang idealnya, perlu diperhatikan kebutuhan gizinya seperti apa. Karena kalau misalnya dia hamil di usia yang tidak ideal untuk dia hamil, ditakutkan akan timbul penyulit pada saat kehamilan ataupun pada saat persalinan nanti yang bisa berdampak kepada ibu ataupun kepada si janinnya. Nah, ini beberapa kategori makanan yang boleh dikonsumsi oleh ibu hamil ya. Yang pertama itu adalah makanan yang halal. Lalu makanan yang baik dan makanan yang sesuai dengan kebutuhan ya. Nah, di sini ada piramidanya untuk pemenuhan makanan atau kategori makanan yang boleh dimakan oleh ibu hamil. Nah, lalu selanjutnya kita lihat di sini ini untuk untuk kehamilan yang serotinus ya. Nah, serotinus itu adalah kehamilan yang lebih bulan. Kalau kita lihat definisi hamil normal itu kan biasanya terjadi sampai dengan usia 40 minggu ya, atau ada beberapa teori yang bilang sampai 42 minggu. Kalau serotinus itu adalah lebih dari usia 42 minggu. Ya, jadi saat sudah lewat dari usia ini tidak ada tanda-tanda untuk persalinan gitu ya, sehingga apa namanya? Harus ada tindakan yang dilakukan untuk mengeluarkan hasil konsepsi tersebut atau mengeluarkan janin ya. Untuk ibu hamil yang dengan ibu hamil yang serotinus atau kehamilan lebih bulan pun memang perlu dipertimbangkan untuk kebutuhan gizi yang perlu diberikan. Nah, selanjutnya kita lihat untuk IUFD ya, atau intrauterine fetal death. Nah, IUFD ini adalah kematian fetal atau kematian janin pada usia gestasional lebih dari sama dengan 22 minggu ya. Jadi janinnya itu meninggal di dalam kandungan. Nah, di sini ada beberapa faktor resiko untuk terjadinya IUFD. Yang pertama adalah usia di atas 35 tahun, berisiko 40 sampai dengan 50% terjadi IUFD. Kenapa usia di atas 35 tahun dikatakan beresiko? Karena kembali lagi tadi seperti yang sudah kita bahas di slide sebelumnya, bahwa usia yang dianjurkan untuk hamil atau ideal untuk hamil itu adalah di usia 20 sampai dengan 35 tahun.
Kalau kurang dari itu atau lebih dari itu, pasti akan ada beberapa hal yang bisa timbul ya. Salah satunya adalah faktor risiko untuk terjadinya IUFD atau intrauterine fetal death. Lalu yang kedua adalah merokok selama kehamilan. Nah, merokok selama kehamilan pun menjadi salah satu faktor risiko untuk terjadinya IUFD. Ya, jadi eh, ibu hamil yang memang riwayat sebelumnya dia merokok memang dianjurkan untuk berhenti dulu gitu ya untuk merokok selama kehamilan ya. Karena merokok itu menjadi salah satu faktor resiko atau menjadi salah satu penyebab terjadinya IUFD ya. Seperti yang kita tahu bahwa rokok itu kan di dalamnya itu ada nikotin ya. Nikotin itu berbahaya untuk ibu maupun untuk janin ya, sehingga ibu hamil disarankan untuk berhenti deh, berhenti alkohol dan merokok pada saat kehamilan. Lalu yang selanjutnya adalah kelebihan berat badan ya. Kelebihan berat badan memiliki resiko 2 kali lipat akan terjadinya IUFD dibandingkan dengan wanita yang IMT-nya kurang dari 19,9 ya. Jadi kalau ibu hamil pun ketika kita anamnesa kan pasti kita akan hitung IMT-nya. Berapa sih IMT-nya saat ini? Nah, kenapa perlu dihitung IMT? Karena tadi salah satu yang bisa dipertimbangkan adalah kalau dia berlebih berat badannya, dia punya faktor resiko untuk terjadi IUFD. Kalau IMT-nya di kisaran 25 sampai dengan 29,9, resikonya itu 2 kali lipat untuk terjadi IUFD. Lalu yang selanjutnya adalah faktor sosial seperti status sosioekonomi dan edukasi yang rendah ya. Nah, ini juga menjadi salah satu faktor untuk terjadinya IUFD atau kematian janin di dalam kandungan. Nah, selanjutnya kita lihat apa saja sih diagnosis yang bisa beberapa pemeriksaan yang bisa ditegakkan untuk mendiagnosis bahwa ini adalah IUFD. Yang pertama dari anamnesis ya. Walaupun kalau misalnya dari anamnesis ini belum bisa mendeteksi ya. Kita harus periksa secara detail. Kalau anamnesis itu kan data subjektif yang disampaikan oleh si ibunya. Tapi kalau menentukan diagnosa kita harus punya data subjektif, kita pun harus punya data objektif yang harus kita berikan kepada si ibu tersebut. Nah, kalau dari anamnesis yang pertama adalah yang perlu dilihat tidak adanya gerakan bayi. Misalnya ibu hamil datang terus mengatakan bahwa dia sudah tidak merasakan gerakan bayi. Normalnya dalam sehari itu kan janin itu harus aktif bergerak. Harusnya lebih dari 10 kali gitu gerakannya. Kalau misalnya ibunya sudah merasakan bahwa sudah tidak ada gerakan janin, nah itu perlu diwaspadai. Kenapa? Lalu yang kedua, ibu merasa perutnya tidak membesar. Nah, ini juga perlu dideteksi nih, kenapa sih bisa seperti ini? Lalu ibu merasa perutnya keras dan rasa ingin melahirkan. Nah, ini dari sisi anamnesis. Lalu selanjutnya dari pemeriksaan fisik. Kalau dari pemeriksaan fisik yang pertama itu kita inspeksi atau kita lihat gitu ya. Kan kalau janin bergerak itu kan kalau ibu hamil periksa kita pasti akan melihat gitu ya. Maksudnya tidak melihat dengan janinnya itu bagaimana bergerak, tapi kan kita lihat dari perutnya itu kan biasanya ada apa gerakan gitu ya kalau misalnya janinnya itu bergerak. Tapi ketika kita inspeksi ternyata gerakan janinnya itu tidak terlihat. Nah, itu yang perlu kita waspadai. Terus yang kedua dipalpasi, diraba gitu ya. TFU-nya itu tidak sesuai dengan masa kehamilan. Tinggi fundus uterine-nya itu tidak sesuai dengan usia kehamilannya. Lalu gerakan janinnya itu tidak teraba. Misalnya kita dengar detak jantung janinnya, oh ternyata nggak ada. Auskultasinya DJJ-nya menghilang. Ya, itu dari sisi pemeriksaan fisik. Lalu untuk menunjangnya bisa juga dengan pemeriksaan penunjang, USG gitu ya. Ketika dilakukan USG, ternyata DJJ dan gerakan janinnya tidak terlihat. Ataupun ronsen foto abdomennya itu ada akumulasi gas dalam jantung dan pembuluh darah besar janin, tampak tanda Nojok, tanda Gerhard, dan tanda Spalding gitu ya. Nah, ini beberapa pemeriksaan yang bisa menunjang untuk menegakkan diagnosa bahwa ini adalah IUFD. Nah, tata laksana IUFD itu apa saja? Ya, tata laksana IUFD ada dua. Yang pertama adalah ekspektatif, lalu yang kedua adalah manajemen aktif. Ya, kalau ekspektatif itu kita tunggu sampai dengan terjadinya persalinan spontan.
Ya, lalu yang kedua adalah manajemen aktif, itu bisa dengan induksi persalinan, ya. Karena memang janinnya kita sudah diagnosa bahwa benar ini janinnya sudah meninggal, berarti kan mau tidak mau memang harus dikeluarkan dari dalam kandungannya. Nah, dikeluarkan ini tata laksananya bisa dengan menunggu persalinan spontan hingga 2 minggu ataupun kita manajemen aktif, kita lakukan induksi persalinan. Nah, selanjutnya apa saja pencegahan yang bisa diberikan kepada ibu hamil untuk mencegah terjadinya IUFD ini? Yang pertama adalah memberi nasihat pada saat ANC gitu ya. Dan kalau kita ANC itu banyak penata laksanaan yang bisa kita berikan pada ibu hamil. Konselingnya apa saja yang bisa kita berikan. Nah, konseling yang kita berikan ini misalnya dari sisi gizinya, dari sisi kebutuhan nutrisinya, dari sisi tanda bahayanya seperti apa, dari sisi kunjungan ANC-nya bagaimana, berapa kali dia harus melakukan kunjungan, kemudian dari sisi apa namanya, faktor resikonya seperti apa. Nah, itu yang perlu dijelaskan kepada si ibu hamil saat dia melakukan kunjungan ANC atau antenatal care atau kunjungan kehamilan. Lalu yang kedua, hindari merokok, meminum minuman alkohol, jamu, obat-obatan, dan hati-hati terhadap infeksi yang berbahaya. Ya, ini perlu disampaikan juga kepada ibu hamil. Lalu mendeteksi sejak awal faktor IUFD dan pemberian pengobatan. Ya, tadi ada beberapa faktor resiko untuk IUFD. Nah, itu harus dideteksi sejak awal. Misalnya dari IMT. Kalau kita sudah tahu bahwa ibunya ini memang awalnya ternyata memang dia sudah punya obesitas gitu ya. Bagaimana sih cara kita mencegah untuk berat badannya jangan terlalu naik pada saat kehamilan supaya bisa meminimalkan faktor resiko IUFD ini. Lalu yang selanjutnya adalah mendeteksi gejala awal IUFD dan tanda fetal distress. Ya, fetal distress bisa kita lihat dari DJJ bayinya. Lalu diberlakukan tindakan cut off untuk terminasi kehamilan. Ya, bisa determinasi kalau kita sudah yakin bahwa ini adalah benar IUFD atau intrauterine fetal death atau kematian janin di dalam kandungan. Ya.